Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Nah itu, mereka datang tepat waktu. Dan kita melihat nih, muncul pasukan lagi. Saudaraku, kami di sini untuk membantumu. Yang botak ini nih, namanya Suehu. Kalau ditranslate tuh artinya harimau darah. Dan juga ada lagi nih. Nah, kalau kau nggak ingin mati, lepaskan kakak tertua. Yang ini nih adalah Minghu, yaitu kalau ditranslate tuh harimau gelap. Si Scar Tiger berkata, saudara kedua, saudara ketiga, berhenti, tunggu dulu. Kita melihat nih, semua pasukannya datang. Cafong berkata, kedua saudaramu sangat setia padamu. Scar Tiger merespon, jangan khawatir tuan, Scar Tiger sekarang sudah menjadi milikmu. Lalu si Scar Tiger pun lompat. Ini Scar Tiger One atau yang pertama, jadi saudara pertama nih. Aku akan pergi dan membujuk mereka untuk menyerah. Chongli dan kawan-kawan, mereka semua menghampiri Cao Fang. Tuan, kenapa Anda membiarkan dia pergi begitu aja? Jika dia ingin kabur. Dengan kapal perang Greedy Wolf dan meriam penghancur Yuanqi, dia akan mati kemanapun dia pergi. Minghu berkata, jangan bertindak gegabah. Kakak tertua ada di tangan mereka. Kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan kakak tertua terlebih dahulu. Kalau kau memikirkan cara, lebih baik berpikir untuk merampok mereka. Mereka hanya berjumlah beberapa orang. Lalu si Scar Tiger datang nih menghampiri mereka berdua. Saudara kedua, saudara ketiga, jangan khawatir, aku baik-baik aja. Kakak, apakah mereka melepaskanmu? Sekarang kita nggak perlu khawatir dan bisa langsung menghancurkan mereka. Hah? Menghancurkan mereka? Tentu saja. Mereka berani memprovokasi pasukan tentara bayaran hiu macan kita harus mati. Iya, saudara kedua benar. Mereka mungkin mereka mungkin dapat mengalahkan 5.000 prajurit yang dipimpin oleh kakak. Tetapi sekarang mereka dikepung lebih dari 40.000 prajurit yang terlatih. Gak peduli seberapa kuat mereka nggak bisa lepas dari kematian. Dalam hati Cao Fang, Scar Tiger, pilihan apa yang akan kau buat? Kaulah yang akan mati. Kita melihat nih, si Minghu dihajar. Si Suehu bertanya, kakak, kenapa kau malah memukul Minghu? Ini sekarang giliranmu. Suehu langsung ditendang sama si Scar Tiger. Si Scar Tiger berkata, hei, bukalah mata anjing kalian. Apa kalian masih ingin melawan Tuan? Tuan memiliki 4 bawahan Wushen. Membunuhmu sama dengan membunuh seekor ayam. Setelah tinggal di gurun ini untuk waktu yang lama, apa kau pikir kau adalah orang nomor 1 di dunia ini, hah? Kakak, kami salah. Cukup, kami semua akan mendengarkanmu. Cara Scar Tiger membujuk mereka benar-benar istimewa. Iya, ini mungkin emang kebiasaannya. Scar Tiger cukup pintar. Dia bahkan gak membuat pilihan yang bodoh. Lalu akhirnya mereka bertiga pun bersujud. Scar Tiger berkata, Tuan, mereka adalah 2 saudara saya, Suehu dan Minghu. Mulai sekarang kami bertiga siap melayani Anda. Suehu bertanya, cuma seorang bocah dan dia ingin menjadi tuan kita. Minghu menambahkan, jika bukan karena kakak tertua, aku akan menghajarnya sampai mati. Hei, apa yang sedang kalian gumamkan? Cahom berkata, nggak apa-apa, Scar Tiger, kau tidak mengecewakanku. Kapal perang Greedy Wolf ubah target untuk melepas tembakan meriam penghancur Yuanqi. Nah, kita melihat nih, si kapal perang menyiapkan sebuah serangan. Sialan, sebesar apa benda itu? Benda apa itu? Sepertinya kapal terbang. Tunggu, apa-apaan cahaya keemasan itu? Dan si kapal langsung menyerang ke tanah gitulah, tanah kosong. Dan ledakannya sangatlah besar. Melihat itu, mereka kaget. Hah, sungguh
kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Ya Tuhan, jika senjata itu mengarah ke sini, aku yakin itu bisa langsung menghancurkan pasukan hiu macan kita. Astaga, sangat dekat. Tapi untungnya kakak tertua dengan cepat membujuk kami untuk menyerah. Jika tidak, kami akan berada dalam masalah besar. Si Scar Tiger berkata, apa sekarang kalian sudah sadar betapa hebatnya Tuan? Pergilah dan temui Tuan. Suehu menghadap Tuan. Saya bersedia mati untuk Tuan. Minghu menghadap Tuan. Saya bersedia mati untuk Tuan. Lihat, semua bos telah menjadi bawahan anak ini. Apa yang harus kita lakukan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Apa kau berencana untuk meninggalkan kelompok tentara bayaran hiu macan? Apa kau lupa seberapa keras metode bos Scar Tiger? Lebih baik kita mengikutinya. Iya, Tuan. Dan akhirnya mereka semua bersujud. Dalam hati si Putri Chen hanya mengandalkan beberapa orang untuk menaklukkan kelompok tentara bayaran hiu macan, yang bahkan kelompok ini menyebabkan Kekaisaran Chongling sakit kepala. Bahkan jika itu sebuah novel, aku gak akan berani menulisnya seperti itu. Mulai sekarang, kalian menjadi pasukan hiu macanku. Dan pil ini akan kuberikan pada kalian. Selama kalian setia melayaniku, aku gak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Hah? Pil jenis apa ini? Pil dabu? Pil tapu. Saya sudah sering memakannya, terutama kita semua dalam keadaan ini. Dan pil apapun gak banyak berguna bagi kita. Lalu si Scar Tiger langsung mengambilnya. Apa yang kalian pikirkan? Tuan menyuruh kita untuk memakannya. Si Scar Tiger langsung mengambilnya dan langsung memakannya. Hah, menerobos. Bagaimana mungkin? Kakak telah terjebak di kultivasinya selama beberapa tahun. Hanya dengan sebuah pil yang diberikan Tuan, benar-benar membuatnya berhasil menerobos. Saudara kedua, saudara ketiga, kalian sepertinya gak terlalu tertarik dengan pil ini. Aku harus segera memakan pil yang diberikan Tuan. Iya, kakak, kau sudah memakan pil milikmu. Jangan coba-coba untuk mengambil milik kita. Aku juga berhasil menerobos. Tuan, Anda sangat luar biasa. Kedepannya, jika Anda menyuruh saya berjalan di atas pedang atau turun ke lautan api, saya bersedia untuk melakukannya. Lihat, mereka telah terjebak dalam kultivasinya untuk waktu yang lama. Dan sekarang, mereka gak menyangka bahwa hanya dengan sebuah pil yang telah diberikan oleh Tuan bisa membuat mereka menerobos. Akan sangat bagus jika aku juga bisa mendapatkan pilnya. Soalnya, aku juga terjebak di kultivasiku untuk waktu yang lama. Sepertinya, kita telah mengikuti seorang master yang sangat kuat. Semuanya, selama kalian setia kepadaku, aku, Cao Fang, akan bersumpah di sini bahwa aku gak akan pernah memperlakukan kalian dengan buruk. Tunggu, Cao Fang, kenapa nama ini terdengar begitu familiar di telingaku? Hei, bukankah Cao Fang itu orang yang menghancurkan Kekaisaran Salju dan juga Killing Tavern Base? Sial, ternyata... Ya Tuhan, bos baru kita sangat luar biasa. Kami bersedia mati untuk Tuhan. Dalam hati Putri Chen, prestis pertama, lalu rahmat, suci di dalam, dan raja di luar. Cao Fang gak hanya kuat, tetapi metodenya juga sangat kuat. Jika orang ini gak jatuh, dia akan menjadi penguasa alam roh utara di masa depan. Aku harus memeluk pahanya dengan erat. Bahkan jika aku harus mengorbankan sesuatu. Wah, Tuhan sangat keren. Anshang berkata, apa kau sudah mempertimbangkan tentang ajakan yang kutawarkan sebelumnya? Si Darmu merespon, itu maksudmu kita berdua bersama-sama melayani Tuan? Ini terlalu memalukan. Anshang membalas, kau telah melihat kekuatan Tuan. Dia bukan seorang Wushen, tetapi dia lebih kuat daripada kita berdua. Saat dia mencapai Wushen, peran kita gak akan begitu besar. Kita harus memanfaatkan kondisi ini untuk menstabilkan posisi kita. Dan juga, lihatlah wajah wanita itu serta sorot matanya Tuan. Dia pasti memikirkan ide yang buruk. Kita gak boleh membiarkannya berhasil. Benar, malam ini aku akan melakukannya. Sekarang kita pergi nih ke Legiun Panah Kekaisaran Chongling. Seseorang melapor, Tuan, begitulah situasinya. Orang ini adalah pemimpin, namanya Fang Xiaoguo. Dia berkata, kau mengatakan bahwa Wang Teng memimpin tim kavaleri elit untuk mengejar Putri Chen di Gunung Tarak, tetapi mereka malah menghilang. Iya, bawahan ini menduga bahwa masalah ini mungkin disebabkan oleh kelompok tentara bayaran hiu macan. Lagi pula, mereka adalah kekuatan terbesar di Gunung Tarak dan telah memusuhi Kekaisaran. Kelompok tentara bayaran hiu macan, 3 bersaudara Hu. Kau beruntung karena gak mati di bawah panahku. Tapi aku gak menyangka kau berani mengusik orang-orang dari Kekaisaran. Tuan, apakah Anda ingin mengirim seseorang untuk mencari Kapten Wang Teng di Gunung Tarak? Bagaimanapun, dia adalah keponakan Marsekal Wang Changlin. Jangan khawatir, masalah ini biar Wang Changlin sendiri yang memikirkannya. Saat ini, tugas utama kita adalah melindungi pangeran kedua dan pergi ke pegunungan meteorit untuk memenangkan meteor Divine Light. Kau pergilah memobilisasi seorang master di pasukan untuk mempersiapkannya. Baik, nah akhirnya si prajurit itu pun pergi. Putri Chen Qiuyao, seorang kekasih masa kecil yang tumbuh bersamaku. Meskipun aku tahu kau dijebak, tetapi merekalah yang ingin kau mati. Bahkan aku gak bisa membalikan keadaan untukmu. Aku berharap
kau nggak bertemu denganku. Jika tidak, panah yang mengancam jiwa di tanganku ini akan membunuhmu. Sekarang kita pergi nih ke ruang kemudi kapal perang Greedy Wolf, di mana di situ ada Cao Fang dan juga si Tianwei. Tianwei itu berarti zombie ya, super system. Salah. Cao Fang berkata, Scar Tiger, aku dengar. Oh, Scar Tiger, sorry. Aduh. Oke, ternyata Scar Tiger guys, maaf, koreksi. Cao Fang berkata, Scar Tiger, aku dengar kau pada awalnya adalah jenderal dari Kekaisaran Chongling. Kenapa sekarang kau malah memberontak dan menduduki gurun Tarak sebagai raja? Tuanku, kami bertiga secara nggak sengaja menyinggung pangeran kedua kekaisaran, dan kami selalu ditekan sejak saat itu. Setiap kali kami pergi ke medan perang, dia menggunakan kami sebagai umpan meriam, dan bahkan pelayan pangeran kedua mengirim panah dewa Fang Xiaokuo untuk membunuh kami dalam perang. Oke, itu tuh dewa panah, berarti yang itu tuh, yang tadi tuh Fang Xiaokuo. Untungnya kami selamat dari kematian, tetapi ratusan ribu orang dan pasukanku di masa lalu semuanya terbunuh di medan perang. Kebencian ini, aku Scar Tiger gak akan pernah melupakannya. Pangeran kedua dari Kekaisaran Chongling. Jika aku bertemu dengannya, aku akan memberimu kesempatan untuk balas dendam. Terima kasih Tuan. Cao Fang bertanya, oh iya, apa kau tahu detail tentang Nona Chen itu? Dia menjawab, saya nggak tahu banyak tentang Nona Chen. Yang saya tahu, nama asli Nona Chen adalah Qiu Yao, dan suaminya adalah adik dari raja saat ini. Namun setahun yang lalu, kultivator misterius masuk ke Istana Chen dan membunuh Tuan Chen. Kemudian, Istana Chen ditahan atas tuduhan konspirasi. Sejak saat itu, Nona Chen membawa putra bungsunya untuk melarikan diri. Menurut rumor, masalah ini disebabkan oleh keluarga kekaisaran mampu menembus pertahanan rumah Tuan Chen dan membunuh Tuan Chen secara terang-terangan. Hanya keluarga kekaisaran yang memiliki latar belakang dan kekuatan ini. Adapun alasannya masih belum diketahui. Cao Fang merespon, keluarga kekaisaran. Dalam hati Cao Fang, Taonu yang kubawa dari reruntuhan 5 elemen pada saat itu mengatakan bahwa urusan pribadi yang ingin aku lakukan tampaknya terkait dengan mereka. Si Scar Tiger berkata, Tuan, keluarga Kekaisaran Chongling sangat kuat dan mereka memiliki beberapa wushen. Jika Nona Chen pernah memprovokasi mereka, saya khawatir itu akan buruk bagi kita. Cao Fang merespon, aku punya rencana sendiri untuk ini. Dah, aku ingin beristirahat sebentar. Panggil aku ketika kita sudah sampai di pegunungan meteorit. Baik Tuan. Dalam hati si Nona Chen, Qiu Yao, ini adalah kesempatan terbaik. Kau harus merebutnya. Oh ya, nama aslinya kan Qiu Yao tadi ya. Ya kan, Qiu Yao. Berarti Mimin panggil Qiu Yao aja kali ya. Cao Fang pun pergi ke kamarnya. Dalam hati Cao Fang, Kekaisaran Chongling tampaknya akan pergi ke pegunungan meteorit kali ini. Suasana di sana pasti nggak akan damai. Lalu tiba-tiba ada yang membuka pintunya. Ternyata itu adalah si namanya baru dikenalin, gue udah lupa. Oh iya, Qiu Yao. Dia berkata, Tuan Muda Cao, saya ingin berbicara sesuatu denganmu. Nona Chen, ada urusan apa datang menemuiku? Tuan Muda Cao, Anda terlalu sopan. Panggil aja aku Qiu Yao. Kita baru bertemu hari ini. Bukankah ini terlalu dekat? Dalam hati Cao Fang, apa dia sedang merayuku dengan berpakaian seperti ini? Kau terlalu meremehkanku. Tekadku ini sangat kuat. Qiu Yao berkata, emangnya kenapa? Anda telah menyelamatkan hidup saya. Lalu tiba-tiba si Qiu Yao tanda kutip kesandung. Hati-hati Tuan Muda, maafkan aku. Sepertinya kakiku tersandung. Dalam hati Cao Fang, sial, apa aku didorong ke bawah? Enggak, aku harus bertahan. Qiu Yao berkata, Tuan Muda, apakah Anda akan terus menahan diri sepanjang waktu? Atau kita bisa mengubah posisinya sesuai dengan keinginanmu? Dalam hati si Qiu Yao, selama aku punya trik ini, gak ada orang yang bisa menghentikanku. Cao Fang, aku akan membuatmu bersujud di bawah kakiku. Lalu tiba-tiba Cao Fang berdiri. Cukup, aku gak tahan lagi. Tapi tiba-tiba juga nih, Tuan, Anda di dalam. Tuan, Anshang dan aku mencarimu. Dalam hati Cao Fang, loh, kenapa Anshang dan Bulan Gelap mencariku? Sial, jika mereka melihat adegan ini, bukankah citraku akan benar-benar hancur? Tuan Muda, aku. Dalam hati Qiu Yao, sialan, sedikit lagi aku hampir berhasil. Dah, kau berhentilah berbicara. Cepat masuk dan sembunyi, jangan berisik. Tuan, kami masuk. Apakah ada sesuatu yang ingin kalian bahas denganku? Tuan, apakah Anda menyukai pakaian kami? Kakak, aku sangat malu. Dalam hati Cao Fang, astaga, aku baru aja menyembunyikan satu yang menarik. Dan sekarang ada 2 lagi yang lebih menarik. Apakah ini tantangan untukku? Anshang berkata, Tuan, aku dan saudara perempuanku ini tumbuh bersama. Kami bekerja dengan sangat baik. Darmun berkata, Tuan, selama Anda suka, saya bersedia melakukan apa aja. Cao Fang berkata, Bulan Gelap, Anshang, aku ingin istirahat sekarang. Apakah kalian bisa kembali dulu? Dalam hati Cao Fang, sial, jika bukan karena seseorang di bawah tempat tidurku, aku akan melayani kalian sekarang. Tuan,
mari kita beristirahat bersama. Tuan, izinkan kami melayanimu. Kita melihat nih, si Qiu Yao masih di bawah. Dalam hati Qiu Yao, sial, jelas aku yang duluan mendekatinya. Tetapi kedua lacur ini ingin menjadi yang pertama. Lalu tiba-tiba, Tuan, saya dan Zilong ingin minum dengan Anda. Tianwei, Zilong. Dalam hati Cao Fang, sial, hari apa sih ini? Kenapa masalah datang satu persatu? Lah, kenapa Tianwei dan Zilong ada di sini? Bisa gawat kalau mereka melihat kita seperti ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Anxiang menjawab, gak ada solusi lagi. Kita hanya bisa menemukan tempat untuk bersembunyi dulu. Itu dia, sembunyi di sana. Loh, apa? Tunggu, jangan di situ. Sial, jika mereka masuk. Udah, jangan khawatir Tuan. Kami akan bersembunyi, kami tidak akan mengeluarkan suara. Aduh, dalam hati Cao Fang, semuanya akan terungkap sekarang. Lalu masuk nih, si Zilong sama si Tianwei. Tianwei berkata, Tuan, saya mau membeli beberapa botol anggur yang bagus dari Scar Tiger. Dan saya membawanya ke sini untuk Anda cicipi. Zilong berkata, Tuan, anggur ini berbau harum. Anda nggak boleh melewatkannya. Anggur yang enak, aku akan mencicipinya. Lalu kita melihat nih, mereka bertiga berbisik. Kakak, ada sesuatu di bawah tempat tidur. Si Anxiang berkata, apa? Apakah ada seorang pembunuh? Tuan, hati-hati. Terus si Qiu Yao berkata, Nona Bulan Gelap, tolong angkat kakimu. Kau menendang dadaku. Si Anxiang berkata, dia bahkan tahu identitas kita. Apakah dia mata-mata? Kita harus menangkapnya. Ada seorang di bawah tempat tidur. Zilong, lindungi Tuan. Aku akan menyerang musuh. Zilong berkata, hati-hati Tuan, berlindungan di belakang saya. Dan kita melihat nih, si Tianwei langsung menyerang ke arah si tempat tidur. Aku ingin melihat siapa yang begitu berani melakukan kejahatan di depan tuanku dan ingin merencanakan. Loh, oh iya, kalau ngomong kakak tuh itu si Dark Moon ya, atau Bulan Gelap. Bulan Gelap tuh manggil si Anxiang kakak. Jadi kalau ada yang manggil kakak, itu manggilnya si Dark Moon ya. Karena kan kayaknya kebanyakan kelamaan kalau misalnya Anxiang berkata, Dark Moon berkata. Itu dibaik-baik terus kan gak enak kan. Nah itu Mimin infoin aja. Anxiang berkata, pencuri kecil, beraninya kau menguntit Tuan. Aku gak akan pernah memaafkanmu. Kakak, kakiku udah menguncinya. Ayo cepat. Qiu Yao berkata, Aku adalah Putri Chen, lepaskan aku. Anxiang, Bulan Gelap, dan Putri Chen, kenapa mereka ada di sini dan malah bertengkar? Tianwei berkata, tunggu, dilihat dari situasinya, aku berasumsi bahwa anggur yang enak, citraku. Dan di keesokannya, kita melihat nih, mereka melanjutkan perjalanan. Cao Fang berkata, terus lakukan pose seperti itu, gak boleh berhenti sampai pegunungan meteor. Oke, mereka disuruh buat posisi kuda-kuda guys. Zilong berbisik, ini semua salahmu. Aku juga mendapat hukuman dari Tuan. Tianwei berkata, aku juga gak tahu kalau mereka bertiga di kamar Tuan. Kakak, bukankah penampilan kita ini sangat memalukan? Anxiang merespon, gak apa-apa. Selama kita gak malu, abaikan aja orang lain. Sial. Dalam hati si Putri Chen, sungguh kesempatan yang bagus. Tetapi sia-sia. Kenapa? Ini apa yang terjadi? Kenapa Tuan menghukum Zilong dan Tianwei? Aku dengar mereka telah merusak tempat tidur Tuan. Apa? Mereka berdua pergi ke kamar Tuan ini. Lalu akhirnya kita melihat nih di pegunungan meteorit. Perbatasan pegunungan meteorit akhirnya sampai. Citan, aku pasti akan mendapatkan meteor Divine Light untukmu dan menyembuhkanmu. Dan kita melihat nih, ada sebuah, ini kayak apa sih? Kayak tongkat-tongkat wizard gitu loh, yang ada bola di tengah-tengah. Nah tuh, Cao Fang berkata, Scar Tiger, benda apa itu yang melayang di udara? Scar Tiger menjawab, lapor Tuan, itu adalah area inti dari pegunungan meteorit. Dan benda yang melayang di udara itu adalah sebuah meteorit yang mendarat di pegunungan meteorit. Setiap 5 tahun, meteorit ini akan bertemu dengan bintang-bintang di langit, menghasilkan meteor Divine Light. Divine Light semacam ini sangat bermanfaat bagi kultivator dalam memadatkan jiwa dan meningkatkan kekuatan seni bela diri. Selain dapat membantu Citan, meteor Divine Light ini memiliki begitu banyak efek khusus. Kalau begitu, bukankah akan ada banyak orang yang datang ke sini untuk memperjuangkannya? Benar Tuan, itu semua karena ada prajurit setengah Wushen yang berhasil menerobos ke ranah Wushen melalui meteor Divine Light. Setiap kali meteor Divine Light mendarat, akan ada banyak kekuatan kuat yang bersaing untuk mendapatkannya. Nggak peduli siapa itu, jika mereka berani mencegahku mengambil meteor Divine Light, mereka akan mati. Kapal perang Greedy Wolf maju dengan kecepatan penuh, pergi ke area inti pegunungan meteorit. Dan akhirnya mereka pun pergi ke sana nih. Dilihat, di sini nih ada banyak sekali nih. Ini kena bertangga tinggi banget. Tangga menuju surga, cok. Kita melihat nih, ada banyak sekali pasukan dan kumpulan orang tanpa diduga.
Kali ini Sekte Pedang Perak, Sekte Hehuan, dan Sekte Hong semuanya ada di sini. Sayangnya ketiga kekuatan besar itu memiliki seorang dewa. Sepertinya kita nggak memiliki kesempatan kali ini. Tunggu dan lihat aja. Setelah meteor Divine Light turun, ketiga kekuatan itu pasti akan saling bertarung. Mungkin kita masih memiliki kesempatan. Kita melihat nih, orang ini nih adalah tetua Sekte Pedang. Tetua Sekte Pedang Perak. Mimin ulang. Aduh. Tetua Sekte Pedang Perak. Nah. Si tetua Sekte Pedang Perak kenapa jadi cadel sekarang? Tetua Sekte Pedang Perak berkata, "Hantu tua Hong, kau udah tua. Akan bagus kalau kau berada di rumah untuk menikmati sisa hidupmu. Kenapa kau harus kesini untuk bersaing?" Kita melihat nih, si Pak Tua ini adalah Hong Chiu Kong. Hong Chiu Kong berkata, itu nggak mungkin. Jika para junior nggak bisa mendukung sekte, maka yang senior harus mengambil tindakan. Pak Tua Perak, kalau kau bersedia memberiku Meteor Divine Light, aku akan menawarkan lirat. Ini U sama LE mirip banget. Menawarkan, urat batu roh sebagai kompensasinya. Dan aku juga berjanji untuk tidak bersaing dengan sektemu selama 5 tahun. Gimana? Hantu tua Hong, jangan coba-coba untuk membodohiku. Siapa yang tahu kalau kau akan mengingkarinya? Gak peduli apapun, Meteor Divine Light ini, Sekte Pedang Perakulah yang akan mendapatkannya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!